Sahabat remaja yang kami kasihi, pada saat ini kita akan mencoba untuk mempelajari yang menjadi topik dari pelajaran Sekolah Sahabat Cornerstone untuk triwulan kedua dari tahun 2016. Sebelum kita mempelajarinya, maka kita akan lebih dahulu berdoa yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Royke Frans. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga. Kami mengucap syukur oleh sebab rahmat Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh berada pada saat ini, di tempat ini untuk membicarakan firman Tuhan. Kepada kami semua, kuasa Roh Kudus kiranya bersama dengan kami, agar apa yang kami bicarakan pada saat ini, benar-benar membawa iman kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami untuk membicarakan firman-Mu. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sahabat orang muda, dalam triwulan kedua dari tahun 2016, dari pelajaran Cornerstone bercerita mengenai kisah orang yang diselamatkan. Kisah orang diselamatkan ini dibagi tentunya dalam 13 pelajaran. Dan pelajaran pertama bercerita mengenai kasih itu sabar. Dua narasumber pada saat ini, masing-masing hamba Tuhan, Pendeta Julius Sihotang. Shalom, sahabat muda, selamat datang. Dan Pendeta Royke Frans. Selamat datang, Pendeta. Shalom, sahabat muda. Iya. Pelajaran Sekolah Sahabat kita dari Cornerstone menceritakan mengenai kasih itu sabar. Saya ingin kepada Pendeta siapa dulu nih? Royke mungkin. Sebenarnya apa sih kasih itu? Sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pelajaran Sekolah Sahabat, berbicara tentang kasih itu sabar. Sebagaimana kehidupan seorang yang beriman. Ya, kita mungkin berpikir kesabaran seseorang di dalam memperoleh sesuatu. Yang kita bicarakan saat ini adalah yang terdapat di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sebagai seorang muda, untuk memperoleh sesuatu yang kita bicarakan di sini seperti contoh kita pelajari yaitu Ishak dan Ribka. Bagaimana dia sabar untuk memperoleh satu kehidupan yang lebih berbahagia. Iya, itu bagian daripada pertama. Kalau menurut Pendeta Julius bagaimana? Iya, secara sederhananya Pendeta, kasih kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menekankan mengenai perasaan, sayang, ya, mencintai seseorang. Yang biasanya digambarkan melalui sebuah hubungan, baik itu hubungan antara orang tua dan anak ataupun pasangan. Itulah perasaan yang ada di dalam setiap manusia, khususnya bagi orang-orang muda. Dan kemudian kalau kita lihat juga di dalam Alkitab bahwa kata kasih juga ada tertulis di dalam Alkitab yang di dalam 1 Korintus 13 yang memiliki makna lebih dalam daripada definisi kasih yang kita kenal baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kamus besar yang tadi baru saya sebutkan. Iya, sekarang saya langsung ke ayat inti. Iya. Ayat intinya mengatakan demikian, 1 Korintus 13 Iya. ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin Iya. suatu gambaran yang samar-samar, Iya. tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Iya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, Iya. tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sama seperti aku sendiri dikenal. Ini maksudnya bagaimana? Sangat menarik bahwa kehidupan umat-umat Tuhan pada saat ini, sahabat muda,
kita bukan hanya berpikir untuk hari ini kita hidup, tetapi bagaimana kehidupan kita juga diciptakan atau dibentuk untuk kehidupan yang jauh lebih indah di waktu yang akan datang, yaitu kehidupan yang penuh dengan kesucian dan kekudusan. Bagaimana kita dalam sikap kehidupan kita sehari-hari nggak boleh sembarangan, Pak Pendeta ya, dan juga sahabat muda, bagaimana kita menjaga satu budaya hidup bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang suci di dalam karakter, dalam tabiat, dalam bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertutur kata, bahkan menjalin hubungan dengan pasangan kita atau disebut pacaran kalau untuk sahabat muda. Ya, saya ingin membaca dari kutipan sekilas cahaya dari pelajaran cornerstone kita. Katakan demikian, karena ia mengetahui bahwa bila jiwa gagal untuk mengadakan penyerahan, kemudian dosa tidak ditinggalkan, selera dan nafsu tetap bergumul untuk menguasainya, dan pencobaan-pencobaan membingungkan kata hati. Penyerahan haruslah sempurna. Setiap kelemahan, keraguan-raguan, dan pergumulan jiwa yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan ditempatkan dalam hubungan langsung dengan alat-alat yang menyanggupkan dia untuk memperoleh kemenangan. Kalimat berikutnya, surga dekat kepadanya, dan ia mempunyai dukungan dan pertolongan malaikat-malaikat kemurahan dalam setiap waktu ujian dan keperluan. Dari Alfa Omega jilid 7 halaman 252. Luar biasa, bagus sekali. Kutipan itu memberikan kepada kita apa artinya sebenarnya dalam hubungan itu. Ada contoh dalam pelajaran cornerstone kita mengenai survei yang dilakukan. Tahun 2009 dikatakan untuk usia 18 sampai 29 tahun, ya, bahwa 71% orang-orang muda di Amerika dikatakan sudah melakukan hubungan seks pada masa pacaran atau sebelum menikah. Tahun 2002 katakan 75%, jadi 2009 71 meningkat ke 2002, 75% mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah atau pada saat pacaran. Nah, dari data ini kira-kira bagaimana sih sebenarnya saat-saat ataupun seks saat pacaran? Siapa dulu? Pendeta mereka mungkin. Baik. Pertama-tama saya mau katakan kepada sahabat muda, saya dulu pernah pacaran juga. Karena saya pernah muda. Jadi boleh dikatakan ada sedikit pengalaman yang saya sudah lewati. Namun perlu diketahui bahwa pengalaman yang saya lewati itu betul-betul membutuhkan suatu perjuangan untuk boleh mempertahankan kehidupan yang suci. Kenapa? Sebagai manusia yang normal, kita telah dikaruniakan oleh Allah suatu kehidupan yang atau ada punya perasaan yang kita miliki, yaitu rasa kasih, rasa sayang, yang kalau kita tidak kelola, maka itu akan berada pada jalur yang salah, seperti pada saat pacaran. Ya, kalau kita bicara pacaran, tentu ada batas-batas tertentu yang harus kita ikuti. Ya, pacaran itu bagi manusia itu normal, karena ingin mempelajari satu dengan yang lain, ingin mengenal lawan jenis, seperti apa dia, dan saya seperti apa. Nah, mungkin perlu kita juga ketahui bahwa hubungan pacaran ini ada banyak anak-anak remaja sampai orang-orang muda salah pengertian. Sehingga mereka melewati batas-batas tertentu di dalam pergaulan. Contohnya mungkin keluar bersamaan sampai larut malam. Ya. Dan berduaan di tempat-tempat yang seharusnya kita tidak ada di situ. Yang kita lihat di luar sana, bahkan sekarang di depan mata kita, itu terjadi. Nah, ini yang menjadi amaran buat sahabat-sahabat muda untuk boleh mempelajari yang terbaik. Mana kira-kira yang dapat kita lewati atau kita ikuti. Karena ingat, ada banyak resiko atau hal-hal yang harus kita bayar dengan gagalnya kita menjaga hubungan yang baik dalam pacaran. Mungkin demikian sementara. Pendeta Julius gimana nih saat pacaran? Jadi kesaksian juga boleh. Jadi Pak Pendeta, kalau kita lihat ya di dalam dari Alkitab lah kita tahu bahwa
salah satu strategi setan yang paling luar biasa khususnya bagi anak-anak muda dan juga terbuka juga untuk semua umat-umat Tuhan bahwa secara sederhana setan itu bekerja dengan memutarbalikkan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan katakan ya, setan bilang tidak. Tidak. Apa yang Tuhan bilang tidak, setan bilang iya. Itulah cara bagaimana setan menipu pikiran kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 24 bahwa setiap pria akan meninggalkan orang tua, demikian juga dengan wanita untuk menjadi satu tubuh. Dan dikatakan beranak cuculah. Pernikahan pada mulanya Tuhan menciptakan untuk satu untuk memiliki keturunan. Dan bagi Hawa juga dia diciptakan untuk menjadi seorang penolong bagi kehidupannya. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa rumah tangga juga digambarkan sebagai satu hubungan antara Tuhan dengan jemaat. Jadi ini melibatkan sebuah komitmen dan tanggung jawab. Memang ada seks dan seks itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi di dalam kapasitasnya itu merupakan bahagian sukacita dan berkat di dalam rumah tangga, bukan di dalam kapasitas anak-anak muda yang sedang berpacaran. Tadi Pendeta Roy tadi sudah bilang, kalau pacaran itu ya saling kenal aja lah dulu, saling menyesuaikan karakter ya dan lain, mendewasakan, sehingga pernikahan memang dihadapkan kepada kematangan emosional, mental dan spiritual. Nah, yang paling bahaya adalah orang-orang muda yang belum matang secara emosi, secara spiritual, tetapi melakukan sesuatu yang belum menjadi bahagian dalam kehidupan yang seharusnya dilakukan oleh orang menikah, sehingga terjadi banyak persoalan dan itu terjadi pada saat ini. Iya, saya lebih serius lah. Iya. Serius bicara soal ini. Okay. Secara khusus mengenai katanya kan kalau pacaran itu tidak ciuman, tidak pegang sini sana, bahkan tidak melakukan hubungan seks itu kayaknya belum pacaran ya. Itu gimana itu? Wah, serius ini ya. Ini benar-benar memberikan suatu tantangan bagi kita sebagai sahabat-sahabat muda. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh hamba Tuhan Pendeta Julius tadi, bahwa setan punya trik dan punya cara-cara untuk menjebak anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya. Itu menjadi sasaran empuk dan menjadi target utama bagi setan kalau kita katakan. Ya. Kenapa? Karena dia ingin anak-anak muda itu gagal di dalam setiap hubungan apapun, apalagi dalam soal pacaran. Yang mungkin yang menjadi permasalahan adalah budaya-budaya yang berbeda yang kita sudah lihat di berbagai media atau tulisan-tulisan dan lain-lain. Atau mungkin ada orang yang merasa bahwa tidak eksis, ya, tidak gaul. Kalau di depan teman-temannya mungkin ada yang bertanya, pernah nggak kalian ciuman, pernah nggak kalian bersamaan, apalagi melakukan seks sebelum waktunya, kalau kita katakan secara umum. Seperti ingin pemuasan jati diri ya, melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dan teman-teman menantang untuk melakukannya. Ya, seakan-akan itu jadi bahan untuk menjadi pengakuan bagi kita bahwa kita sudah melewati itu. Tapi ingat saudara kekasih, bahwa ketika kita berada pada posisi itu, tentunya tidak gampang untuk menghindar. Oleh sebab itu, jangan kita bawa di dalam pencobaan-pencobaan itu. Ya mungkin demikian. Iya, maksudnya jangan bawa pencobaan bagaimana nih? Pacarannya gimana dong kalau kalau hanya begitu saja, ya beli martabak pulang, ya seperti itu bagaimana? Ya, di dalam pacaran yang kita mengerti adalah itu tentang sebuah hubungan pertemanan yang sudah melibatkan sebuah komitmen yang bukan dimaksud dengan pernikahan. Bukan sebagai teman biasa, pasti ada yang istimewa. Bukan juga sebagai sahabat, tetapi bagaimana dua lawan jenis yang mereka belajar untuk saling mengerti dan memahami, mencintai. Tetapi menurut saya Pak Pendeta dan sahabat muda, persoalan mengenai perzinahan ini lebih banyak merusak di dalam
mental pikiran kita dan juga spiritual. Kenapa? Alkitab ada juga mengatakan Efesus 5 ayat 3 menjelaskan di sana tentang percabulan dan cemar bukan bagian daripada umat-umat kudus. Nah, ada apa masalah tentang ciuman ataupun melakukan hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan rangsangan seksual yang bisa menjurus kepada hubungan yang lebih serius, yaitu melakukan hubungan seks. Nah, persoalannya adalah pengaruh daripada ciuman, dan secara biologis tentunya kita sudah mengerti, dan pengaruh-pengaruh itu yang bisa membuat kita lebih menurut kepada hawa nafsu kita, lebih daripada memegang prinsip kesucian dalam tubuh kita. Makanya cenderung ada satu penelitian saya mengatakan ketika seseorang melakukan hubungan seks, cenderung dia akan melegalkan untuk hubungan-hubungan yang berikut. Ketika dia mencari sebuah pembenaran untuk sesuatu pelanggaran prinsip, cenderung tendensinya dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan secara konsekuensi yang ke depan akan lebih banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan baik di dalam diri pasangan antara laki dan perempuan, bahkan lebih jauh lagi kerusakan kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada masyarakat, dan rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Iya, kalau melihat hal tersebut, memberikan indikasi kepada kita bahwa kita jangan melakukan hubungan seks pada saat pacaran, kan gitu. Ya. Biasa-biasa saja lah. Tapi kan permasalahan sering kan kita dikatakan gaul atau inilah lebih jauh mungkin. Kenapa orang sampai mau melakukannya? Apa sih pengaruh-pengaruh dari mana sampai orang mau melakukannya? Ya. Pendeta Reka. Baik. Sekarang kalau kita lihat dunia teknologi ya, atau dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang sudah sangat maju, fasilitas-fasilitas seorang untuk memperoleh informasi yang berbau seks itu sangat gampang. Ya. Kalau dulu orang masih punya tulisan-tulisan atau cetakan-cetakan, kita bisa lihat itu dari berbagai pengalaman orang-orang tua yang memberikan pengajaran kepada kita. Dan sekarang mungkin pertama dari dalam rumah, kenapa bisa terjadi kesalahan di dalam hubungan seks sebelum pada waktunya atau sebelum menikah, mungkin dari keluarga. Pendidikan seks itu tidak diberikan dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Mungkin juga kita dapati dari media-media yang ada, apalagi sekarang anak-anak bisa memiliki handphone yang memiliki aplikasi-aplikasi yang gampang dia peroleh, atau mungkin juga tontonan-tontonan dari media sosial atau televisi dan lain-lain, sehingga tidak ada pendampingan ketika menjelaskan semuanya kepada mereka. Maka mereka pikir bahwa itu adalah suatu budaya yang sekarang yang harus mereka lakukan, sehingga tidak ada pengawalan kepada anak-anak yang sedang berkembang. Harus ada Jadi fungsi perlu, edukasi ya Pak Pendeta ya. Perlu ada, memang seks itu bukan jahat kan, kita tahu bersama ya. Tetapi perlu ada edukasi yang tepat kepada anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, sehingga mereka boleh mengerti, oh ternyata ini yang bagus, mana yang tidak bagus. Iya, kita punya tema pelajaran adalah mengenai kasih itu sabar. Ini apa hubungannya dengan seks yang kita bahas pada saat ini? Apakah kita tidak bisa, toh juga saya akan menikah dengan dia? Atau memang ya saya kan kasih sama dia, saya mencintai dia, ya kami sama-sama cinta, ya kami lakukan. Ya, ini bagaimana? Kalau kita lihat di 1 Korintus 13 dijelaskan di sana kan tentang kasih Pak Pendeta dan sahabat muda semua. Kalau kita baca dengan secara teliti, bahwa di sana Alkitab menjelaskan bahwa kasih itu bukan hanya perasaan semata, tetapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang bertanggung jawab. Kalau saya mau gambarkan untuk hubungan muda-mudi, adalah bagaimana hubungan itu membuat
baik pasangan pria maupun pasangan wanita itu memiliki satu kehidupan yang sempurna, yang bahkan jauh lebih baik. Ketika orang melakukan hubungan seks, seringkali yang datang adalah perasaan bersalah. Oh, kalau kita kemudian ada yang jamin, nanti kan kita akan menikah juga. Tetapi dia akan dihantui terus dengan perasaan bersalah. Apakah saya hamil, saya sudah tidak suci, apakah pasangan ini saya masih setia atau tidak. Saya pikir itu bukan bahagian daripada hubungan yang sedang diciptakan oleh Tuhan, yang sukacita secara menyeluruh. Baik di dalam kesejahteraan di hati kita, di dalam diri kita, baik pasangan pria dan wanita. Kemudian bagaimana nanti kalau hamil di luar nikah, bagaimana dengan keluarga. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah, sekalipun ada yang menjamin bahwa saya sangat mencintai kamu, saya janji akan menikahi kamu, tetapi tidak menempatkan kamu di dalam posisi yang terbaik, itu bukanlah sebuah tindakan yang bertanggung jawab. Itu cenderung hanya memanjakan hawa nafsu yang membuat kita menderita secara fisik, mental, jasmani, dan juga secara rohani. Jadi sahabat muda, ini juga menjadi masukan dari saya, dari kami. Carilah pasangan yang membuat dirimu menjadi seorang yang sempurna. Yang dihargai. Dihargai, bertanggung jawab, dihormati. Dan sampai pada hari pernikahanmu nanti, engkau akan memberikan juga terbaik bagi pasanganmu yang terbaik yang sudah diberikan Tuhan. Mungkin itu pesan. Berarti di sini dapat kita lihat bahwa kasih itu, sabar itu berhubungan dengan bagaimana kita menghargai. Ya, menghargai Seseorang, mungkin pasangan kita, baik laki-laki dan perempuan. Ya. Itu menciptakan bagaimana kita membuat seseorang itu terhormat di hadapan kita dan di hadapan Tuhan. Iya. Bagaimana kita melakukan hubungan itu? Kita lakukan karena dasar cinta. Tetapi orang tua kita malu. Mau ditaruh kemana ini muka orang tua? Kita juga malu juga kepada orang Bertemu lain. dengan sahabat, bertemu Iya. dengan mungkin orang-orang yang kita kenal, mungkin Sering orang bilang kan, memang Tuhan mengampuni dosa. Tapi konsekuensi yang akan ditanggung itu akan sampai kepada anak yang lahir nanti dari hasil hubungan yang di luar daripada rencana Tuhan. Iya, ada kutipan di sini anonim ini ya. Jika kamu mengasihi seseorang, kamu akan dengan rela menyerahkan segala sesuatu kepada mereka. Ya. Tetapi jika mereka mengasihi kamu juga, mereka tidak akan pernah memintanya. Ya. Ini kutipan yang sangat bagus. Jadi kalau memang kasih Ya. dengan pasangan kita, janganlah minta yang belum saatnya. Iya, Kira-kira betul. begitu ya. Jadi katakan bahwa seperti apa kamu ketika masih sendiri, demikianlah kamu setelah menikah. Hanya dengan derajat yang besar. Setiap karakter negatif lebih dikembangkan dalam hubungan pernikahan karena kamu merasa bebas untuk membiarkan pengawasan kamu melemah. Orang itu telah menyerahkan dirinya kepada kamu dan kamu tidak perlu khawatir merasa takut. Ini Josh McDowell, Ya. penulis dan pengkhotbah dari Amerika. Begitu. Ada yang mau ditambahkan? Sekedar menambahkan Pak Pendeta. Ya. Dalam pengalaman penggembalaan saya, ada beberapa juga kasus bagaimana anak-anak muda melaporkan kepada kita bahwa mereka telah melakukan hubungan yang belum seharusnya mereka lakukan. Tapi dari apa yang saya analisa dan dari penelitian secara tidak langsung dari kasus-kasus ini, cenderung lebih banyak pasangan yang setelah menyerahkan kesucian kepada pasangannya, lebih banyak yang akhirnya ditinggalkan daripada mereka yang tetap melanjutkan kepada ikatan pernikahan. Kenapa? Karena dasarnya adalah nafsu, bukan komitmen. Jadi sahabat muda, Anda harus lebih cerdas untuk memikirkan, memilih apa yang terbaik bagi Anda. Kesalahan dalam mengambil pilihan kita dengan ketidakbijaksanaan yang sekarang, itu konsekuensinya luar biasa. Dan Anda harus benar-benar bijaksana. Hubungan dengan Tuhan lah yang membuat Anda lebih bijaksana. Mungkin itu yang mau saya tambahkan. baik. Mungkin kalau saya boleh bicara sedikit. Memang permasalahan tentang seks pranikah ini sangat boleh dikatakan perlu kita perhatikan dengan baik. Ya. Terlebih kepada sahabat-sahabat muda. Inilah kesempatan bagi saudara untuk membentuk kehidupan yang suci. Ya. Karena Allah sangat menginginkan kehidupan yang suci. Ya. Sebab
Allah katakan bahwa berbahagia mereka yang suci, karena kebahagiaan akan mengikuti mereka. Jika sekali kita melangkah atau mengambil bagian pada saat belum waktunya, seperti hamba Tuhan Pendeta Julius dan Pendeta Beni katakan dalam kutipan tadi, akan ada penderitaan yang akan kita hadapi. Ya. Seumur hidup, bukan hanya pada waktu itu, seumur hidup. Walaupun kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Pengasih, tetapi konsekuensi katakan tadi bahwa kita akan alami penderitaan demi penderitaan. Mungkin demikian. Iya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga menyinggung akan kasih itu sabar dengan contoh yang diberikan. Ishak, Ribka, Ya, seperti yang di awal tadi ya. ya, Yakub juga 7 tahun nunggu loh. Iya. 7 tahun, 14 tahun kalau di total. 14 tahun. Kalau memang dia cinta, Harus dia sabar dong. Sabar sampai waktunya nanti, memang itu menjadi bagian kita dan sama-sama saling menghormati. Ya. Kita bisa ambil kesimpulan, boleh kita kesimpulan pada saat ini. Pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat pertama dari triwulan kedua tahun 2016 mengenai kasih itu sabar. Memberikan kepada kita bahwa kita harus menjaga diri kita, menjaga pasangan kita atau pacar kita untuk tetap suci sampai pada waktunya, di mana itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita saling dihormati, kita pun menghormati pasangan kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya boleh menjadi satu kenikmatan, kepujian, kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Sahabat orang muda, Tuhan kiranya boleh menolong kita semua untuk mengerti kasih itu sabar yang memerlukan waktu bagi kehidupan kita. Amin. Kita akan menutup kita punya pelajaran pada saat ini. Terima kasih Pendeta Royka, terima kasih Pendeta Julius. Sama-sama, Kita akan Pendeta. tutup dengan doa. Pendeta Julius boleh pimpin kita dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk satu kesempatan yang indah. Kami boleh belajar firman Tuhan. Mengajarkan kepada anak-anak muda kami, bagaimana mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang suci dan kudus di hadapan Tuhan, di mana mereka perlu belajar untuk menjaga kesucian dan kekudusan itu, untuk tidak mencemarkan hidup mereka oleh karena perbuatan-perbuatan dosa, pemanjaan hawa nafsu, selera yang justru menjauhkan orang-orang muda daripada Tuhan. Pada saat ini melalui firman yang telah dibagikan, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap pendengar, khususnya sahabat-sahabat muda, agar mereka boleh lebih menurut akan perintah Tuhan, akan kehendak Tuhan, lebih daripada mendengarkan akan pengertian mereka sendiri yang bertentangan dengan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua, agar mereka boleh diberikan akan hikmat kebijaksanaan, mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan lebih daripada segalanya, untuk menuruti akan perintah dan firman-Mu, dan menjauhi akan segala larangan dan dosa. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat orang muda, kita akhiri pertemuan kita pada saat ini. Tapi minggu depan kita akan belajar dengan lebih menarik lagi mengenai apa fungsi tugas-tugas kita yang Tuhan percayakan bagi kita. Amen. Sampai bertemu minggu depan.